Oke, kita pada hari ini coba jalan-jalan ke mangrove Semanting. Ini mangrove Semanting, pusat restorasi dan pengembangan sistem pesisir Teluk Semanting. Oke, ini kelihatannya baru dibangun nih. Ini yang membangun adalah SMI. Oh, ini Jekan juga nih. Dan Jekan juga. Ada SMI, TPM. Kita coba jalan ya, masuk ya. Masuk ke dalam. Lihat kondisinya. Wah, ternyata sudah sangat bagus ya. Ada treknya. Treknya ini keren ya. Nah, jadi ini sudah dikelola secara swakelola ya oleh masyarakat sendiri. Ini ada pusat pembibitan mangrove warga Teluk Semanting. Ini kelihatannya yang membangun PLIM ya. PLIM ini adalah salah satu mitra pembangunan PLSM. PLIM itu Forum Lingkungan Mulawarman ya. Jadi dia mendapatkan program TAPCA, yaitu program Tropical Forest Conservation Act ya. Jadi program kolaborasi ya, antara pemerintah Amerika, Indonesia, TNC dan WWF. Di sini mereka salah satunya adalah mengajak masyarakat untuk membuat pembibitan. Ini kelihatannya yang dibuat bibitnya itu bakau atau Rhizopora. Nah, ini pohon Rhizopora yang bagus ya. Nah, mungkin kenapa bibit itu lebih banyak Rhizopora, karena memang Rhizopora itu kan bentuk buahnya itu kan lancip ya, panjang ya. Jadi pada saat jatuh dia biasanya dia menancap di lumpur ya, di mangrove, sehingga mudah untuk diambil. Makanya banyak kalau kita lihat pembibitan itu berasal dari bakau. Nah, kalau ini Sonetaria. Nah, ini Sonetaria yang banyak di sini juga ya. Jadi kelihatannya kalau berdasarkan dari kajian atau survei biodiversitas dari teman-teman itu, Sonetaria itu adalah jenis yang dominan di sini ya, di mangrove Semanting itu. Nah, memang kalau kita berdasarkan formasi vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, maka biasanya kalau berada di ujung ya, atau berhadapan langsung sama laut lepas itu, pertama Apiaceae atau api-api ya, kemudian setelah itu Rhizopora atau bakau ya, dan baru Sonetaria. Setelah itu baru mungkin Bruguiera dan seterusnya. Makanya di sini kelihatannya banyak Sonetaria karena memang formasinya mungkin berada di jenazah ketiga ya, setelah Apiaceae, Rhizopora dan Sonetaria. Tapi secara umum kalau di Kabupaten Berau itu memang Rhizopora yang paling banyak. Maka hutan mangrove itu biasa juga disebut sebagai hutan bakau. Kenapa? Karena memang secara umum dominasi bakau itu lebih banyak ya di beberapa lokasi. Tapi kebetulan di Semanting ini yang banyak adalah Sonetaria. Ini contoh bakau ya, contoh Rhizopora. Ini Rhizopora seperti ini bentuk pohonnya, seperti ini bentuk pohonnya ini. Kemudian daunnya memang seperti ini juga ya, daunnya agak besar dibandingkan dengan Sonetaria. Ini Sonetaria seperti ini, tingginya ya kurang lebih aja sih kalau kita lihat dari tingginya. Nih, ya. Jadi ini nanti kita coba tanya-tanya ke pengelolanya ya, atau TPM. Di sini mangrove-nya dikelola oleh TPM namanya,
tim pengelola mangrove Semanting, sebuah KSM ya. Jadi ada beda ya KSM dan LSM. Kalau KSM itu adalah kelompok swadaya masyarakat. Jadi KSM itu adalah lembaga lokal yang ada di masyarakat atau di kampung yang dibentuk ya. Jadi dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau LSM itu biasanya itu adalah mitra dari luar ya. Misalnya LSM dari Jawa, LSM dari Samarinda, LSM dari Tanjung dan sebagainya. Nah, itu biasanya mereka karena ada kegiatan atau proyek atau program di sebuah daerah mereka masuk. Jadi LSM itu biasanya berasal dari luar, sedangkan KSM itu adalah lembaga lokal. Nah, kembali kita di sini sanitarianya sangat besar ya, sangat besar ini. Ini tingginya mungkin ada 20 meter ini. Wah, besar, sangat besar sini. Nah, kita sudah mendekati laut ya, laut lepas. Ini lautnya Muara Berau. Nah, ini ada gazebo. Gazebonya keren ya. Ini biasanya dipakai untuk acara-acara ya, acara-acara yang mungkin misalnya kedatangan tamu dan sebagainya. Ini kita lihat sangat bagus ya, ini keren ya. Jadi wajar aja ini menjadi tempat wisata. Jadi, nah ini kita lihat banyak ya, banyak ditanam bakau ya, bakau kecil-kecil. Ini kelihatannya baru ditanam ya. Kalau kita lihat program teman-teman mitra yang lain kayak Porclaim ya, Porclaim itu juga kelihatannya mereka juga ada menanam mangrove ya. Kelihatannya juga mereka menanam bakau. Tadi itu alasannya memang kalau bakau itu relatif lebih mudah untuk ditanam dan disemai sebenarnya ya. Ini kita lihat yang ditanam rata-rata dari bakau atau Rhizopora. Nah, ini kalau pagi memang masih sepi ya di sini. Masih belum ada orang, masih kita sendirian ini. Belum ada orang yang datang ke sini. Jadi cukup panjang ya. Saya tidak tahu berapa panjangnya, tapi lumayan. Nanti kita bisa tanya-tanya ke para pengelola atau PPN. Ini sudah mendekati ujung ya. Ini juga ada tempat untuk santai-santai, gazebo. Ini gazebo Katuyung. Nah, ini juga kita nggak tahu Katuyung ini artinya apa. Nanti kita juga kalau bisa tanya Katuyung itu apa, bahasa Berau atau bahasa apa, saya belum tahu juga. Ini ada tempat untuk santai. Tempat untuk santai di sini. Nah, ini ada tempat sampah ini bantuan dari TPM dan Yekan ya, dari bantuan Yekan atau SMI tadi itu ya, SMI. Jadi ini tempat untuk santai atau tempat untuk ngobrol di sini ya. Jadi kalau ada tamu datang bisa di sini ya. Jadi sangat bagus lah ya untuk sisi lokasinya. Cuma memang kalau siang panas ya, karena di sini tajuknya agak terbuka. Karena di sini sanitari yang sudah besar-besar sehingga tidak rimbun ya. Wah, ini sampai lumayan jauh kita nih jalannya. Jadi cukup jauh jalanannya. Nah, ini ada lagi gazebo, namanya gazebo Kepiting. Wah, mungkin di sini tempat makannya orang-orang ya. Nah, ini ada mangrove Teluk Semanting yang tempat orang untuk berfoto ya, selfie ya, atau bahasa kerennya itu lokasi yang instagramable ya. Nah, itu di sana ada pelabuhan warga ya, pelabuhan warga dari Semanting. Nah, ini adalah Muara Berau ya, Muara Berau di sebelah sana itu mungkin di Kampung Pegat Batumbuk ya sana. Sebelah kiri ini akan berbatasan dengan Tanjung Batu.
Ya kalau di sana itu mungkin dekat dengan Pulau Derawan ya, dan ujungnya lagi mungkin ada Maratua. Oh itu mungkin kelihatan dari sini ya Pulau Derawannya. Kondisi laut sangat tenang ya, jadi memang keren di sini. Nah ini dari sini kelihatan memang Senetaria ini memang sangat dominan di sini ya, sebagaimana tadi ya kita lihat di dalam sangat dominan. Nah ini kalau buahnya tuh memang beda ya dengan bakau, sehingga memang kalau orang mau menyemai lebih banyak Rhizopora. Nah ini kita lihat ini ada kembangnya ya, jadi kembangnya memang seperti itu. Saya tidak tahu apakah penyemaiannya sama dengan Rhizopora, tapi kalau Rhizopora itu memang lebih mudah ya cara menyemainya dibandingkan dengan yang lain ya, karena yang lain juga saya belum pernah tahu cara menyemainya.